Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Geraldo Marian Stephen, NIM 21130411029. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Nah, adapun proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 meliputi 5 langkah. Yang pertama, mengamati. Bentuk hasil belajar dari kegiatan mengamati adalah siswa dapat mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, hasil belajar dari kegiatan ini siswa dapat merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Hasil belajar dari kegiatan mengumpulkan data adalah siswa dapat menguji hipotesis. Kemudian selanjutnya yang keempat, mengasosiasi. Hasil dari kegiatan ini adalah siswa dapat menyimpulkan hasil kajian dari hipotesis. Kemudian yang kelima, mengomunikasikan. Hasil dari belajar mengomunikasikan yaitu siswa dapat memformulasikan dan mempertanggungjawabkan pembuktian hipotesis. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan TPACK. Nah, TPACK atau kepanjangannya yaitu Technological Pedagogy Content Knowledge merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Kemudian menurut Kohler dan Misra merumuskan TPACK ke dalam 7 unsur. Unsur tersebut biasa disebut sebagai 7 domain pengetahuan seperti berikut. Yang pertama, Pedagogical Knowledge atau PK, yang berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Misalnya metode mengajar, pengelolaan kelas, perencanaan pembelajaran, penilaian, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, Content Knowledge atau CK. Jika ini terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Technology Knowledge atau TK, yang merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang keempat, Pedagogical Content Knowledge atau PCK, yang lebih fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. Kemudian yang selanjutnya, Technological Content Knowledge atau TCK, yang merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Technological Pedagogical Knowledge atau TPK, yang merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, merupakan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK, yang merupakan integrasi antara ketiga komponen, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Nah, berikut contoh TPACK dalam penerapan pembelajaran di SMA yang dapat dimanfaatkan dalam mata pelajaran biologi dengan materi sistem pencernaan. Yang pertama, aspek PK atau Pedagogical Knowledge. Dan di sini guru dapat menggunakan metode presentasi di kelas dan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang kedua, aspek CK atau Content Knowledge. Nah, guru dapat memberikan penugasan pada setiap kelompok untuk mengidentifikasi organ-organ pencernaan beserta fungsinya dan menampilkannya dalam bentuk Adobe Flash. Kemudian yang ketiga, aspek TK atau Technology Knowledge. Di sini peserta didik diminta untuk presentasi melalui laptop yang terhubung dengan layar proyektor. Selanjutnya,
kita masuk pada bahan ajar. Adapun pengertian bahan ajar yaitu merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasa tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu bahan ajar K13 atau kurikulum 2013. Yang pertama, bahan ajar visual, bahan yang penggunaannya dengan indera penglihatan, misalnya seperti buku, modul, LKM, foto atau gambar, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera pendengaran, misalnya seperti kaset, compact disc audio, dan juga radio. Kemudian yang ketiga, bahan ajar audio visual yang penggunaannya dengan indera penglihatan maupun indera pendengaran, misalnya yang dapat digunakan seperti video maupun film. Dan yang terakhir, bahan ajar multimedia interaktif seperti compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning material. Kemudian yang selanjutnya, bahan ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama, modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdiri atas tujuan, langkah, media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, modul ajar yang terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, yang contoh modul ajarnya sudah disediakan khusus oleh pemerintah dan guru, diperbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, buku teks terdiri atas dua jenis, yakni buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan panduan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekian pemaparan materi mengenai pendekatan saintifik, pendekatan PPACK, dan bahan ajar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.